Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, terjawab sudah CPNS 2023 kapan dibuka? Cek informasi terbaru dan syarat honorer yang bisa ikut tes. Saat ini, pertanyaan apakah CPNS 2023 sebenarnya dibuka atau tidak jadi topik yang sering dicari. Di media sosial, pernyataan soal rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun 2023 juga sering diulas. Bahkan, topik CPNS 2023 ini ramai diulas di akun Facebook grup seputar CPNS dan P3K Mei 2022 lalu. Pemilik akun juga mengunggah tangkapan layar surat dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN tentang permintaan bahan penyusunan kebutuhan ASN tahun ajaran 2023. Apakah benar 2023 ada CPNS lagi? Saya baca dan nemu surat di channel Telegram, katanya 2022 ini udah pengusulan kebutuhan ASN CPNS lagi untuk 2023. Tulisnya seperti dilansir kompas.com. Hingga Kamis, tanggal 5 Mei 2022 pagi ini unggahan tersebut telah disukai 49 kali, dikomentari 53 kali, dan dibagikan 3 kali oleh warganet Facebook. Lantas, benarkah pada 2023 akan dibuka rekrutmen CPNS? Baik, kata Kemenpan RB, terkait hal itu, Kompas.com menghubungi Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Muhammad Aferos. Aferos menyampaikan untuk saat ini pemerintah masih berfokus pada rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN pada 2022. Kita fokus dulu dengan rekrutmen CASN di 2022 ya, ujar dia saat dikonfirmasi Kompas.com pada Kamis 5 Mei 2022 pagi. Adapun rekrutmen CASN pada 2022 terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS melalui sekolah kedinasan. Nah, di sini dijelaskan CPNS dari sekolah kedinasan ya. Nah, jelas Aferos. Pemerintah akan menghapus status tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Meski demikian, tenaga honorer tetap memiliki peluang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di sini jelaskan untuk tenaga honorer tetap memiliki peluang untuk menjadi CPNS. Ya, di sini sudah dijelaskan tetap memiliki peluang. Kemudian kita lanjut untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sesuai aturan yang berlaku, yakni pada PP 48 tahun 2005. Nah, sesuai pasal 8 pada PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, secara jelas dilarang merekrut tenaga honorer. Ya, di sini sudah dijelaskan ya.
ketentuan honorer dihapus. Ini juga termasuk dalam pasal 96 PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Ya, di sini sudah ada dalam pasal 96 PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP. Nah, syarat honorer bisa diangkat menjadi CPNS adalah memenuhi kriteria usia, masa kerja diantaranya sebagai berikut seperti yang dilansir oleh tribuntimur.com. Berikut syarat tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi CPNS di tahun 2023. Nah, di sini untuk nomor 1, tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dan masa kerja 20 tahun. Ya, atau lebih secara terus-menerus. Nah, untuk nomor 2, tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dan masa kerja 10 sampai dengan 20 tahun secara terus-menerus. Untuk nomor 3, tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dan masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun secara terus-menerus. Untuk nomor 4, tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun secara terus-menerus. Nah, untuk pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi. Di sini dijelaskan ya, untuk prioritasnya adalah usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Di sini dijelaskan adalah usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honor dan tenaga dokter. Nah, di sini jelaskan tidak berlaku bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan milik pemerintah. Nah, selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil. Dan bersedia ditempatkan di tempat terpencil minimal 5 tahun. Maka ia diangkat menjadi PNS. Menjadi PNS atau P3K setelah lulus seleksi. Ya, setelah lulus seleksi. Nah, sekarang lanjut. Dalam PP 48 tahun 2005 dijelaskan seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini akan berlaku bagi semua honorer yang ingin diangkat menjadi PNS atau P3K. Mereka juga wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan atau kepemerintahan yang baik dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Terpisah ya dari pelamar umum.
Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Nah, berikut dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar menjadi CPNS. Yang pertama, ada scan pas foto latar belakang merah. Jadi sini maksimalnya yaitu 200 KB dengan format JPEG atau JPG. Yang kedua, ada scan swafoto maksimalnya 200 KB dengan format JPEG atau JPG. Nah, di sini dijelaskan harus jelas ya dan tidak blur atau tidak miring. Harus jelas. Nomor 3, scan KTP. Nah, dengan ukuran 200 KB format JPEG atau JPG. Yang keempat yaitu scan surat lamaran. Maksimal size-nya 300 KB dengan format PDF. Nomor 5, scan ijazah dan serdik atau STR. Maksimal 800 KB dalam bentuk format PDF. Nomor 6, scan transkrip nilai dengan maksimal 500 KB format PDF. Nomor 7, scan dokumen pendukung lainnya. Ya, maksimal 800 KB dengan format PDF. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan juga Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel Pak Guru Wali. Sampai jumpa di